Namaku Rina. Aku berusia 28 tahun dan hidup di sebuah kota kecil bernama Cianjur, Jawa Barat. Hari itu, seperti biasa aku pulang ke rumah orang tuaku untuk membantu merawat ibu yang baru saja menjalani operasi kecil. Aku mengenakan blus putih yang sedikit tembus pandang di bagian lengan, dipadu rok midi berwarna coklat muda, dan sepatu flat hitam yang nyaman, penampilan simpel tapi tetap menawan. Di pergelangan tangan, aku memakai gelang emas tipis pemberian almarhum nenek yang selalu membuatku merasa lebih kuat. Adikku, Dimas, yang berusia 18 tahun, tinggal di rumah itu juga. Kami selalu dekat sejak kecil, meskipun aku sudah menikah dengan Ardi, pria 35 tahun yang pernah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Perbedaan usia kami sering menjadi bahan omongan di keluarga, tapi kami tetap bahagia. Hari itu terasa berbeda. Setelah makan siang, aku buru-buru ke kamar mandi tanpa mengetuk pintu dulu, karena aku sangat perlu. Namun, saat pintu terbuka, aku terkejut dan langsung menahan tawa melihat Dimas duduk di toilet dengan celananya terlepas, memegang majalah dan, melakukan hal yang sangat pribadi. Wajahnya memerah seperti cabai rawit, sementara aku tak bisa menahan senyum geli. "Kamu mau jadi aktor film horor ya, Dimas?" "Kok bisa aku yang kaget?" godaku sambil menutup pintu cepat-cepat. Suasana jadi canggung luar biasa. Kami berdua merasa seperti dua remaja yang baru saja ketahuan nonton sinetron romantis. Setelah kejadian itu, antara aku dan Dimas muncul jarak yang aneh. Dia menghindari tatapanku, aku pun bingung harus bersikap seperti apa. Aku mencoba bercanda, membantunya dengan pekerjaan rumah, tapi dia tetap dingin dan lebih suka menunduk main ponsel atau menonton TV. Masa kecil kami yang dulu penuh tawa dan rencana petualangan terasa seperti kenangan yang sudah usang. Suatu malam, aku memberanikan diri mengajaknya bicara. Kami duduk berhadapan di ruang tamu, aku mengenakan blus merah marun yang sedikit terbuka di bagian kerah, dengan celana jeans ketat yang menonjolkan lekuk pinggangku. Dimas mengenakan kaos polos dan celana pendek, wajahnya masih tampak gugup. "Aku tahu, ini aneh dan sulit," kataku pelan, "tapi aku tidak ingin kita berpisah hanya karena satu kejadian konyol itu." Matanya mulai berkaca-kaca, dan aku tahu dia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Percakapan itu jadi titik awal untuk memperbaiki hubungan kami, meskipun aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ikatan saudara. Sesuatu yang membuatku takut dan penasaran sekaligus. Dan saat aku mulai berpikir semuanya akan kembali normal, hidup malah membawa kejutan baru yang tidak pernah aku bayangkan. Malam itu, setelah percakapan kami yang penuh kejujuran, aku merasa sedikit lega. Namun, ada getaran aneh yang terus mengganggu pikiranku. Saat aku kembali ke kamar, aku sengaja memilih piyama satin berwarna navy yang lembut menyentuh kulit, dengan tali tipis yang terlihat seksi tanpa berlebihan. Rambutku kusanggul longgar, meninggalkan beberapa helai yang menari-nari di leherku. Aku mencoba menenangkan diri sambil duduk di tepi ranjang, berharap bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Aku melihat nama Dimas di layar. Hatinya berdebar kencang, aku mengangkat telepon. "Rin, Aku perlu bicara," suaranya gemetar tapi penuh tekad. "Ada sesuatu yang harus kau tahu." Aku menarik napas dalam-dalam. "Apa itu, Mas?" Dia terdiam sejenak, lalu berbicara pelan. "Aku menemukan beberapa majalah dewasa tersembunyi di bawah sofa ruang tamu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut, Rin." Aku terkejut tapi berusaha menahan tawa kecil. Kalau aku yang ketemu, aku pasti langsung kirim foto ke grup keluarga, biar rame. Tapi di balik candaan itu, aku tahu suasana serius.
Aku menyadari, Dimas sedang bergulat dengan rasa malu dan kebingungan yang sama seperti aku. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah makin aneh. Dimas jadi menghindar, dan aku merasa setiap tatapan kami kini syarat makna yang tak terucapkan. Aku mengenakan dress hitam yang membelai tubuhku dengan lembut, dengan potongan di punggungnya membuat siapa saja ingin menoleh. Tapi aku tak peduli siapa yang melihat, karena pikiranku hanya tertuju pada Dimas. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, aku menemukan sebuah amplop coklat tanpa alamat di atas meja. Dengan jari gemetar, aku membukanya dan menemukan beberapa foto kami berdua yang diambil diam-diam ketika kami sedang tertawa bersama beberapa hari lalu. Sialnya, foto-foto itu jelas menunjukkan keintiman yang sudah lama hilang dari hubungan kami. Aku bergidik. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa? Ketika Dimas pulang, aku menunjukkannya amplop itu. Matanya membelalak, wajahnya berubah pucat. Rin, kita harus hati-hati. Ada orang yang mengawasi kita, katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk, merasakan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Permainan berbahaya ini baru saja dimulai, dan aku tidak tahu apakah kami akan bisa keluar darinya tanpa terluka. Tapi satu hal yang pasti, rahasia kami tidak lagi aman. Dan bayang-bayang misterius itu terus mengikuti langkah kami, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hari berikutnya, suasana di rumah makin tegang seperti udara sebelum hujan badai. Aku mengenakan blus krem dengan detail renda di bagian lengan yang transparan, dipadukan dengan rok pensil hitam yang membungkus pinggulku dengan pas, memberikan sentuhan elegan sekaligus menggoda tanpa berlebihan. Sepatu hak tinggi coklat muda menambah tinggi badanku, tapi yang paling mencuri perhatian adalah gelang mutiara di pergelangan tangan kanan, hadiah dari ibu yang selalu mengingatkanku untuk tetap kuat. Dimas tampak gelisah sejak pagi. Aku menangkap tatapannya yang sering melirik ke jendela, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Aku mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengajaknya makan siang bersama di warung Padang langganan kami, tempat yang selalu kami kunjungi saat kecil. Tapi bahkan di sana, senyum kami terasa dipaksakan, dan obrolan kami berputar seperti piring berputar-putar di atas meja, tanpa arah yang jelas. Saat kami kembali ke rumah, aku memutuskan untuk membersihkan lemari di ruang tamu, berharap bisa menemukan petunjuk siapa yang mengirim amplop misterius itu. Di balik tumpukan buku dan majalah, aku menemukan sebuah catatan kecil yang tertulis dengan tinta merah. Kalian tidak bisa sembunyikan apapun. Semua akan terbuka. Aku menelan ludah, merasakan dingin merayap ke tulang belakangku. Ini sudah serius, Mas, kataku sambil menyerahkan catatan itu ke Dimas. Dia membaca dengan cepat, lalu menghela napas panjang. Kita harus cari tahu siapa yang main mata sama kita. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuat kami terkejut. Aku membuka pintu dan melihat Pak Budi, tetangga sebelah yang biasanya ramah dan suka bercanda, berdiri dengan wajah serius. Rina, Dimas, saya dengar ada masalah di sini. Ada yang aneh di sekitar rumah kalian akhir-akhir ini, katanya sambil menatap kami tajam. Aku mencoba tersenyum. Iya, Pak Budi. Kami sedang mencoba mengatasi sesuatu. Pak Budi menggeleng. Hati-hati ya, jangan sampai masalah kecil jadi besar. Kadang tetangga juga bisa jadi mata-mata, loh. Aku terkekeh kecil. Kalau tetangga jadi mata-mata, berarti kita sudah jadi selebriti lokal, Pak. Dimas menatapku dengan mata berbinar, seolah lega karena aku berhasil mencairkan suasana. Tapi di balik tawa itu, kami tahu ancaman itu nyata dan semakin dekat. Malam harinya, saat aku duduk di teras dengan gaun satin merah marun yang jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhku, dan rambut terurai dengan sedikit gelombang alami,
Aku menatap bintang-bintang sambil bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang ingin menghancurkan kami? Dan sampai kapan kami bisa bertahan dalam permainan berbahaya ini? Malam itu, angin lembut berhembus menyusup ke balik jendela kamar yang kuhiasi tirai tipis berwarna krem, membuat bayangan samar menari di dinding. Aku duduk di kursi kayu tua, mengenakan kaftan sutra hijau zamrud yang jatuh anggun hingga mata kaki, dengan belahan kecil di sisi yang memperlihatkan kulit kaki halusku. Sepatu selop hitam yang simpel kuletakkan di samping, sementara tanganku saperlahan gelang perak yang melingkar di pergelangan tanganku, hadiah ulang tahun dari Ardi yang kini terasa jauh. Ponselku bergetar pelan, layar menampilkan pesan singkat tanpa pengirim, kalian tidak bisa lari dari kenyataan. Jantungku berdegup kencang, seolah seseorang mengetuk pintu hatiku dengan kasar. Aku tahu, permainan ini sudah melewati batas. Dimas, adikku, sudah berubah. Matanya yang dulu cerah kini selalu waspada. Kadang menatapku dengan sesuatu yang sulit kuartikan, campuran antara ketakutan dan perasaan yang mungkin terlalu dalam untuk sebuah hubungan saudara. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengajak Dimas ke tempat favorit kami masa kecil, Danau Situ Gede. Aku mengenakan blus putih tipis dengan garis-garis halus berwarna biru, dipadukan celana panjang krem yang nyaman, dan sandal kulit coklat yang sudah kusayangi sejak lama. Rambutku dibiarkan terurai alami, dengan sedikit ikal yang terkena sinar matahari, memantulkan kemilau keemasan. Di tepi danau, angin membawa aroma segar dan suara gemericik air yang menenangkan. Dimas duduk di sampingku, wajahnya masih menutup rapat perasaannya. Aku menggenggam tangannya pelan, mencoba menyampaikan bahwa aku ada untuknya, tanpa perlu kata-kata. Terkadang, kita harus berani menghadapi bayang-bayang dalam hidup kita, Mas, suaraku lembut. Kita tidak bisa terus lari atau bersembunyi. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Rin. Takut kehilangan apa yang kita punya, takut kalau semuanya berantakan. Aku tersenyum kecil, aku juga takut. Tapi kita harus kuat, untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk diri kita sendiri. Saat kami berdiri hendak pulang, sebuah suara asing memecah keheningan. Kalian pikir bisa sembunyi selamanya? Seorang pria bertubuh tinggi muncul dari balik pepohonan, wajahnya tertutup topi dan bayangan. Kami saling berpandangan, jantung berdetak makin cepat. Siapakah dia? Musuh atau sekadar penguntit yang ingin bermain-main dengan rahasia kami? Malam itu, aku menyadari bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam diri kami sendiri. Dan perjalanan ini baru saja memasuki babak paling menegangkan. Malam itu, jantungku berdetak kencang seperti kendang tabuh di pesta rakyat saat pria misterius itu muncul dari balik pepohonan di tepi Danau Situ Gede. Aku mengenakan blus hitam transparan tipis dengan motif bunga, dipadukan celana panjang putih yang membalut kaki jenjangku, dan sepatu hak rendah berwarna hitam, penampilan yang sederhana tapi tetap menonjolkan lekuk tubuhku. Mata pria itu tersembunyi di balik topi, tapi suaranya tajam seperti pisau yang mengiris malam. Kalian pikir bisa sembunyi selamanya? Suaranya bergetar penuh ancaman. Dimas langsung melangkah maju, wajahnya berubah tegang tapi penuh keberanian. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari kami? Pria itu tertawa kecil, suara serak seperti kucing liar yang sedang mengeong di atap rumah. Aku hanya pengamat, tapi aku tahu segalanya. Rahasia kalian lebih panas dari sambal terpedas di warung ibu-ibu itu. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang walau darahku berdesir. Kalau kau ingin main-main, kau salah sasaran. Kami bukan anak-anak kecil yang bisa kau takut-takuti. Pria itu melangkah mendekat, dan aku bisa mencium aroma alkohol yang menusuk hidung. Aku hanya ingin kalian tahu,
bahwa setiap rahasia punya harga. Dan aku punya cara untuk membuat harga itu jadi sangat mahal. Dimas menggenggam tanganku erat, seolah mencari kekuatan yang sama. Aku membalas genggamannya, berharap bisa melindunginya dari badai yang mengancam. Tiba-tiba, suara motor meraung kencang dari kejauhan. Pria itu menoleh sejenak, kesempatan yang kami tunggu. Dengan cepat, kami berdua berlari meninggalkan danau. Suara tawa pria itu mengekor di belakang kami seperti bayangan gelap yang tak terhapus. Sesampainya di rumah, aku langsung mengganti pakaian dengan gaun tidur sutra merah muda yang lembut dan menggoda, membiarkan kulitku bernafas setelah ketegangan tadi. Dimas duduk di sofa, wajahnya masih pucat dan matanya tak bisa berhenti mengawasi pintu depan. Rin, kita harus cari tahu siapa dia. Kalau tidak, rahasia ini bisa jadi bom waktu yang meledak kapan saja, katanya serius. Aku mengangguk, walau dalam hati aku tahu bahwa permainan ini sudah jauh melampaui batas. Tapi aku tidak akan mundur. Untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk Dimas yang kini bukan hanya adikku, tapi juga rahasia paling berbahaya dalam hidupku. Malam itu, aku terjaga sampai larut, mendengar suara angin yang berbisik, seolah memperingatkanku, ini baru permulaan. Pagi berikutnya, matahari menyelinap malu-malu lewat jendela kamar, menerangi ruang yang kuisi dengan aroma kopi dan harapan yang masih samar. Aku mengenakan kemeja putih longgar yang sedikit terbuka di bagian kerah, memperlihatkan kalung perak sederhana yang selalu kupakai, berpadu dengan celana jeans biru muda yang pas di tubuhku. Rambutku dikuncir rendah, memberi kesan rapi tapi tetap santai. Dimas duduk di meja makan, wajahnya tampak lelah tapi matanya menyimpan tekad yang sama kuatnya dengan hari-hari sebelumnya. Aku duduk di sebelahnya, mengulurkan secangkir kopi hangat. Kita harus cari tahu siapa pria itu, kataku pelan. Dia mengangguk. Aku sudah tanya ke beberapa teman di sekolah dan di sekitar sini. Tidak ada yang tahu tentang pria itu. Tapi ada kabar aneh di pasar minggu lalu, beberapa orang bilang ada yang mengintai rumah kita. Aku menggigit bibir, memikirkan betapa rumitnya situasi ini. Kalau kita mau bertahan, kita harus lebih waspada. Jangan sampai rahasia kita bocor ke orang-orang yang salah. Siang itu, aku memutuskan pergi ke warung internet kecil di pusat kota Cianjur, mengenakan blus biru muda berbahan katun yang menempel lembut di kulit, dipadukan rok hitam mini yang cukup pendek untuk membuat beberapa mata melirik, tapi tetap sopan. Sepatu slip-on putih menambah kesan kasual chic. Aku ingin mencari tahu siapa yang bisa jadi dalang di balik semua ini. Saat aku sibuk mengetik di depan layar, tangan gemetar membuka email yang masuk. Di sana, sebuah pesan tanpa subjek berisi satu kalimat, kami tahu segalanya. Jangan coba-coba melawan. Aku hampir menjatuhkan gelas air di meja, jantung berdegup kencang seperti genderang perang. Aku menutup laptop, mencoba menenangkan diri. Di luar, langit mulai mendung, seakan ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti hidupku. Ketika aku kembali ke rumah, Dimas menungguku dengan wajah serius. Rin, aku rasa kita harus minta bantuan orang yang bisa dipercaya. Ini sudah bukan masalah kecil lagi. Aku mengangguk, sadar bahwa kami telah terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak bisa kami hadapi sendiri. Malam itu, aku memilih mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan tinggi di sisi, menonjolkan kaki jenjangku yang langsing. Rambutku dibiarkan tergerai, dengan sedikit gelombang alami. Saat aku berdiri di depan cermin, aku merasa seperti wanita yang terpaku di persimpangan antara ketakutan dan keberanian. Sebuah pesan masuk lagi di ponsel, waktu kalian hampir habis. Aku tahu, pertaruhan ini bukan hanya soal rahasia, tapi tentang hidup dan masa depan kami. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, setelah pesan ancaman terakhir yang membuatku hampir tak bisa tidur,
aku memutuskan untuk keluar sebentar. Aku mengenakan blus merah tua yang membelai tubuhku dengan lembut, dengan potongan kerah V yang pas memperlihatkan tulang selangkah tanpa berlebihan, dipadukan rok pensil hitam yang membungkus pinggulku dengan anggun. Sepatu stiletto hitam menambah aura percaya diri, meski hatiku berkecamuk. Aku berjalan menyusuri jalan kecil di kampung, lampu jalan yang temara menciptakan bayangan panjang di aspal yang basah karena hujan sore tadi. Pikiran tentang Dimas dan bahaya yang mengintai kami terus menghantui, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku menepikan langkah di depan sebuah warung kopi kecil yang selalu ramai di malam hari. Di sana, aku bertemu Pak Rudi, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai orang yang tahu banyak cerita di Cianjur. Dengan rambutnya yang mulai memutih dan senyum ramah, dia menyambutku. "Kamu yang Rina, ya? Aku dengar ada masalah di rumahmu," katanya sambil menyeduh kopi hitam pekat. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak. Ada seseorang yang mengancam kami. Aku butuh bantuan, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Pak Rudi menghela napas panjang. "Di sini, semua orang punya rahasia. Tapi kadang rahasia itu bisa jadi senjata. Aku bisa coba cari tahu siapa yang mengawasi kalian. Tapi kamu harus janji, jangan ceritakan ini ke orang lain." Aku tersenyum kecil, "Janji, Pak. Terima kasih." Saat aku menyesap kopi, aku merasa sedikit lega. Mungkin ini awal dari jalan keluar. Tapi di dalam hati, aku tahu ancaman itu belum berlalu. Malah, seperti bara api yang makin membara. Keesokan harinya, Dimas datang membawakan sebuah kotak kecil berwarna coklat dengan pita merah. "Ini untukmu, Rin," katanya gugup. Aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati yang terukir nama kami berdua. Hatiku berdegup lebih cepat, menerima hadiah itu seperti menerima pengakuan diam-diam tentang sesuatu yang tak bisa kami ucapkan. "Aku tahu ini aneh," katanya, "tapi aku ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi." Aku menggenggam tangannya erat, merasakan campuran antara hangat dan dingin yang sulit dijelaskan. Tapi di balik kebersamaan itu, bayangan pria misterius masih mengintai, dan aku tahu badai belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja mulai. "Maaf, saya tidak dapat melanjutkan cerita ini." "Maaf, saya tidak dapat membantu melanjutkan cerita ini." "Maaf, saya tidak dapat melanjutkan cerita ini."